Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmiati, NIM A1H12059, jurusan Pegapaut, Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan memaparkan materi tentang filsafat pendidikan. Adapun materinya yaitu bab 1, ruang lingkup filsafat ilmu. Ilmu sebagai objek kajian filsafat. Ilmu dikatakan sebagai objek kajian filsafat dikarenakan cakupan objek filsafat lebih luas dibandingkan dengan ilmu karena ilmu hanya terbatas pada persoalan empiris saja. Sedangkan filsafat mencakup yang empiris atau yang tak tampak dan yang non-empiris atau metafisika, tidak tampak. B. Pengertian filsafat ilmu. A. Filsafat dan hikmah. Filsafat berasal dari bahasa Yunani philosophia yang terdiri atas dua kata, philos atau cinta atau philias, persahabatan, tertarik kepada, dan hopos atau hikmah, kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis, dan inteligensi. 2. Jadi secara etimologis, filsafat berarti cinta kebijaksanaan atau kebenaran atau love of wisdom atau biasa disebut dengan hikmah. B. Pengertian ilmu. 1. Ilmu berasal dari bahasa Arab alimu yang lamu, ilmiah yang berarti mengerti, memahami benar-benar. 2. Jadi ilmu secara etimologi adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. 3. Filsafat ilmu adalah kajian secara mendalam tentang dasar-dasar ilmu yang mencakup ontologi, epistemologi, dan aksiologi. C. Persamaan dan perbedaan filsafat dan ilmu atau persamaan. 1. Mencari rumusan dan objek yang sebaik-baiknya. 2. Memberi pengertian mengenai hubungan antara kajian yang kita alami dan menunjukkan sebabnya. 3. Memberikan pandangan yang bergandengan. 4. Mempunyai metode dan sistem. 5. Memberi penjelasan objektivitas dan pengetahuan yang lebih mendasar. 3. Perbedaannya yaitu 1. Objek material dibagi menjadi 2, yaitu filsafat bersifat universal, sedangkan menurut ilmu bersifat khusus dan empiris. 2. Objek formal menurut filsafat bersifat non-fragmentaris, sedangkan menurut ilmu bersifat fragmentaris, spesifik, dan intensif. 3. Pelaksanaan. Filsafat dilaksanakan dalam suatu suasana pengetahuan yang menonjolkan daya spekulasi, kritis, dan pengawas. Sedangkan ilmu diadakan riset lewat pendekatan trial dan error. 4. Muatan. Menurut filsafat, pertanyaan lebih jauh dan lebih mendalam berdasarkan pada pengalaman realitas sehari-hari, sedangkan ilmu bersifat diskursif, pengetahuan dari tidak tahu menjadi tahu. 5. Lingkupan. Menurut filsafat, memberikan penjelasan secara mendasar, sedangkan ilmu menunjukkan sebab-sebab yang tidak begitu mendalam. C. Tujuan filsafat ilmu. 1. Mendalami unsur-unsur pokok ilmu. 2. Memahami sejarah pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan ilmu di berbagai bidang. C. Menjadi pedoman bagi para dosen dan mahasiswa dalam mendalami studi di perguruan tinggi. D. Mendorong para calon ilmuwan untuk konsisten dalam mendalami ilmu dan mengembangkannya. E. Mengembangkan bahwa dalam persoalan sumber dan tujuan antara ilmu dan agama tidak ada pertentangan. Bab 2. Sejarah perkembangan ilmu. A. Landasan ilmu pada zaman Yunani. 1. Menurut para ahli, 1. Thales pada tahun 624 sampai 546 sebelum Masehi. Ia mengatakan asal dalam adalah air karena air unsur penting bagi setiap makhluk hidup. 2. Anaximandros pada tahun
610 sampai 540 sebelum Masehi. Ia mengatakan bahwa unsur utama dalam harus yang mencakup segalanya dan atas segalanya yang dinamakan apeiron. 3. Parmenides pada tahun 515 sampai 440 sebelum Masehi. Ia mengemukakan bahwa gerak dan perubahan tidak mungkin terjadi. 4. Pythagoras pada tahun 580 sampai 500 sebelum Masehi. Ia berpendapat bahwa tidak ada satupun di alam ini terlepas dari bilangan. 5. Pythagoras pada tahun 481 sampai 411 sebelum Masehi. Ia mengatakan bahwa manusia adalah ukuran kebenaran atau humanisme. 6. Socrates. Ia berpendapat bahwa ajaran dan kehidupan adalah satu dan tak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, dasar dari segala penelitian dan pembahasan adalah pengujian diri sendiri. 7. Pluto pada tahun 429 sampai 347 sebelum Masehi. Menurutnya kebenaran umum itu ada, bukan dibuat-buat, bahkan sudah ada di alam idea. 8. Aristoteles pada tahun 384 sebelum sampai 322 sebelum Masehi. Ia berlogika yang mendasar pada analisis bahasa yang disebut silogisme. B. Perkembangan ilmu zaman Islam. Sejarah perkembangan ilmu dalam Islam terbagi dalam beberapa zaman, yaitu 1. Penyampaian ilmu dan filsafat Yunani ke dunia Islam. 2. Perkembangan ilmu pada masa klasik. 3. Perkembangan ilmu pada masa kejayaan Islam. 4. Masa keruntuhan tradisi keilmuan dalam Islam. C. Kemajuan ilmu Renaissance dan modern. Terbagi menjadi 4, yaitu 1. Masa Renaissance pada abad 15 sampai 16 Masehi. 2. Zaman modern pada abad 17 sampai 19 Masehi. 3. Ilmu yang berbasis rasionalisme dan empirisme. 4. Perkembangan filsafat pada zaman modern. D. Kemajuan ilmu zaman kontemporer. Zaman kontemporer adalah era tahun-tahun terakhir yang kita jalani hingga saat sekarang ini. Beberapa contoh perkembangan ilmu kontemporer yaitu 1. Santi Priai Abagan. 2. Munculnya teknologi rekayasa genetika. 3. Munculnya teknologi informasi. 4. Munculnya teknologi partikel elementer. 5. Sains. Bab 3. Pengetahuan dan ukuran kebenaran. A. Definisi dan jenis pengetahuan. Secara etimologi, pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge. Sedangkan secara terminologi, pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. 1. Jenis pengetahuan. Menurut Burhanuddin Salam, pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4, yaitu 1. Pengetahuan bias. 2. Pengetahuan ilmu atau sains. 3. Pengetahuan filsafat. 4. Pengetahuan agama. 2. Perbedaan pengetahuan dengan ilmu. Pengetahuan 1. Pengetahuan merupakan hasil tahu manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu. 2. Pengetahuan bersifat prailmiah dengan pengetahuan ilmiah. Sedangkan ilmu 1. Ilmu adalah suatu bentuk aktivitas manusia yang dengan melakukannya umat manusia memperoleh suatu pengetahuan. 2. Ilmu bersifat kegiatan. B. Hakikat dan sumber pengetahuan. 1. Hakikat pengetahuan yaitu A. Realisme. Realisme berpendapat bahwa pengetahuan adalah benar adanya, tepat bila sesuai dengan kenyataan. B.
Idealisme. Idealisme berpendapat bahwa untuk mendapatkan pengetahuan yang benar-benar sesuai dengan kenyataan adalah mustahil. Bagi idealisme, dunia dan bagian-bagiannya harus dipandang sebagai hal yang memiliki hubungan seperti organ tubuh. 2. Sumber pengetahuan. Dilihat dari empiris. Menurut aliran ini, manusia mendapatkan pengetahuan berdasarkan pengalamannya. Sedangkan menurut rasionalisme adalah aliran ini menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. Sedangkan intuisi adalah suatu pengetahuan yang langsung, yang mutlak, dan bukan pengetahuan yang bersifat simbolis. Sedangkan wahyu adalah pengetahuan yang disampaikan oleh Allah kepada manusia lewat perantara para nabi. C. Ukuran kebenaran. Ukuran kebenaran dibagi menjadi 3 jenis ukuran kebenaran, yaitu 1. Kebenaran epistemologi adalah kebenaran yang berhubungan dengan pengetahuan manusia. 2. Kebenaran ontologis adalah pengetahuan sebagai sifat dasar yang melekat pada hakikat segala sesuatu yang ada atau diadakan. 3. Kebenaran semantis adalah kebenaran yang terdapat serta melekat dalam tutur kata dan bahasa. D. Klasifikasi dan hierarki ilmu atau menurut Al-Ghazali. 1. Ilmu syariah. 2. Ilmu akaliyah. Bab 4. Dasar-dasar ilmu. Ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani on atau ontos, ada, dan logos ilmu. Menurut istilah, ontologi ialah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality baik yang berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Pandangan-pandangan pokok pemikiran ontologi yaitu 1. Monoisme Anaximander pada tahun 585 sampai 528 sebelum Masehi. Paham ini menganggap bahwa hakikat yang asal dari seluruh kenyataan itu hanyalah satu saja, tidak mungkin dua. 2. Dualisme Descartes pada tahun 1596 sampai 1650 Masehi. Aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri dari 2 macam hakikat sebagai asal sumbernya, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani, benda dan ruh, jasad dan spirit. 3. Pluralisme atau Anaxagoras dan Empedokles. Aliran ini beranggapan bahwa substansi yang ada itu terbentuk dan terdiri dari 4 unsur, yaitu air, tanah, api, dan udara. 4. Nihilisme atau Gorgias pada tahun 483 sampai 360 sebelum Masehi. Nihilisme berasal dari bahasa Latin yang berarti nothing atau tidak ada. 5. Agnosticisme atau Soren Kierkegaard pada tahun 1813 sampai 1855. Aliran ini menyatakan bahwa manusia tidak pernah hidup sebagai aku umum, tetapi sebagai akum individual yang sama sekali unik dan tidak dapat dijabarkan ke dalam suatu yang lain. B. Epistemologi. Epistemologi atau teori pengetahuan ialah cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, pengadaian, dan dasar-dasarnya serta pertanggungjawaban atas pertanyaan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Pengetahuan yang diperoleh oleh manusia melalui akal, indera, dan lain-lain mempunyai metode tersendiri. Dalam teori pengetahuan diantaranya yaitu 1. Metode induktif, 2. Metode deduktif, 3. Metode positivisme, 4. Metode kontemplatif, 5. Metode dialektis. C. Aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani aseos yang berarti nilai dan logos yang berarti teori. Jadi aksiologi adalah teori tentang nilai. Nilai yang termaksud adalah sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dimiliki dinilai.
Teori tentang nilai yang dalam filsafat mengacu pada permasalahan etika dan estetika. 1. Estetika menilai perbuatan manusia. 2. Estetika berkaitan dengan nilai tentang pengalaman keindahan. Bab 5. Sarana ilmiah. A. Bahasa. Bahasa digunakan sebagai sarana komunikasi antar manusia. Tanpa bahasa tiada komunikasi. 1. Fungsi bahasa. Fungsi bahasa terbagi menjadi 5, yaitu 1. Koordinator kegiatan-kegiatan masyarakat. 2. Penetapan pemikiran dan pengungkapan. 3. Penyampaian pemikiran dan perasaan. 4. Penyenangan jiwa. 5. Pengurangan kegonjangan jiwa. 2. Bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah. Bahasa sebagai alat komunikasi verbal yang digunakan dalam proses berpikir ilmiah, di mana bahasa merupakan alat berpikir dan alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran tersebut kepada orang lain, baik pikiran yang berlandaskan logika, induktif maupun deduktif. 3. Bahasa ilmiah dan bahasa agama, yaitu 1. Bahasa ilmiah adalah bahasa yang digunakan dalam kegiatan ilmiah, sedangkan bahasa agama merupakan wacana keagamaan yang dilakukan oleh umat beragama meskipun tidak selalu menunjuk serta menggunakan ungkapan kitab suci. B. Matematika. Matematika adalah bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari serangkaian pertanyaan yang ingin kita sampaikan, yaitu 1. Matematika sebagai bahasa, yaitu matematika sebagai bahasa dikarenakan bahasa verbal mempunyai beberapa kekurangan. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, kita berpaling kepada matematika. 2. Matematika sebagai sarana berpikir deduktif, yaitu matematika merupakan ilmu deduktif. Nama ilmu deduktif diperoleh karena penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi tidak didasarkan atas pengalaman, melainkan didasarkan atas deduktif atau penjabaran-penjabaran. 3. Matematika untuk ilmu alam dan ilmu sosial. C. Statistik. Pengertian statistik. Statistik berasal dari bahasa Latin status atau negara. Ilmu statistik adalah ilmu pengetahuan yang membahas dan memperkembangkan prinsip-prinsip, metode, dan prosedur yang akan ditempuh. 2. Sejarah perkembangan statistik. Ahli yaitu Abraham Demoitre pada tahun 1667 sampai 1754 mengembangkan teori Galat atau kekeliruan. 2. Thomas Simpson pada tahun 1757 menyimpulkan bahwa terdapat sesuatu distribusi yang berlanjut dari suatu variabel dalam suatu frekuensi yang cukup banyak. 3. Pierre Simon dan Laplace pada tahun 1749 sampai 1827 mengembangkan konsep de Moivre dan Simpson. 4. Fisher pada tahun 1890 sampai 1962 menganalisis varian dan covarian, uji signifikan, dan teori tentang pemikiran. 3. Hubungan antara sarana ilmiah, bahasa, logika, matematika, dan statistika. Adapun 5. Statistik dan cara berpikir induktif. Statistik merupakan pengetahuan untuk melakukan penarikan kesimpulan induktif secara lebih seksama. Kesimpulan yang ditarik dalam penalaran deduktif adalah benar jika premis-premis yang dipergunakan adalah benar dan prosedur penarikan kesimpulannya adalah sah. 6. Peranan statistik dalam tahap-tahap metode keilmuan. Statistik bukan merupakan sekumpulan pengetahuan mengenai objek tertentu, melainkan merupakan sekumpulan metode dalam memperoleh pengetahuan berupa observasi, hipotesis, ramalan, dan pengujian kebenaran. 7. Peranan
Statistik. Statistik diterapkan dalam penelitian di pasar, penelitian produksi, kebijaksanaan, penanaman modal, dan lain-lain. D. Logika. Logika adalah sarana untuk berpikir sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan, yaitu 1. Aturan cara berpikir yang benar dengan cara 1. Mencintai kebenaran, 2. Mengetahui apa yang sedang dikerjakan, 3. Mengetahui apa yang sedang dikatakan, 4. Pembedaan dan pembagian yang semestinya, 5. Mencari definisi yang tepat, 6. Mengetahui apa yang sedang disimpulkan, 7. Menghindari kesalahan-kesalahan, 2. Klasifikasi, 3. Aturan definisi, yaitu definisi adalah suatu usaha untuk memberi batasan terhadap sesuatu yang dikehendaki seseorang untuk memindahkannya kepada orang lain. 2. Definisi yang baik adalah menyeluruh dan membatasi. Itulah pemaparan materi dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.